Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami terus menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Di dalam kesesakan, seringkali manusia bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah kasih setianya yang diceritakan oleh hamba-hambanya? Kenapa Tuhan tidak melangkah untuk menolong kita saat-saat seperti ini? Mudah sekali untuk manusia meragukan kasih setia Tuhan ketika kita sedang ada di dalam keterpurukan yang berat. Apalagi bila hal itu berlangsung berlarut-larut. Namun satu perkara yang berbicara begitu kuat di hati saya ketika saya membaca kitab Yeremia pasal 30 tadi, dikatakan di ayat 7 demikian. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-7. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Inilah satu perkara yang secara konsisten dan berulang-ulang kali dituliskan di berbagai kesempatan, serta melintasi generasi dan zaman, yaitu perlindungan Tuhan atas anak-anaknya tidak akan dibatalkan. Ketika Tuhan mengizinkan kesusahan dan tekanan hidup terjadi atas Ayub, Tuhan secara khusus berkata kepada iblis. Ayub pasal 1 ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bahkan Yeremia sendiri menyadarinya ketika dia menuliskan sebuah kitab ratapan di hadapan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Itulah kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Sebab walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi sesungguhnya, kesusahan yang Tuhan izinkan datang atas kita, itu bertujuan untuk membangun kita, bukan untuk menghancurkan kita. Yesaya juga menemukan karakter itu pada Tuhan. Ketika dia berkata di Yesaya pasal 28, ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Maka benarlah perkataan Tuhan ini yang disampaikan Yesaya. Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga.
Demikian firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang baik buat kebenaran firman yang baru saja kami dengar, sehingga terus menguatkan dan mengajarkan setiap kami bahwa apapun persoalan kehidupan setiap kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan kasih setiamu terus nyata di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.